Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah sumber daya berkelanjutan dengan dosen pengampu Bapak Hari Naredi MPD. Kesempatan kali ini kelompok 9 beranggotakan saya sendiri, Ridal Fadilah, bernim 2201025233, dan rekan-rekan saya Ferry Andria Rizky dengan NIM 2201025221. Dan saya Ivan Arif Nugroho dengan NIM 2201025189. Oke, selanjutnya kami akan membahas tentang Yang pertama itu kami membahas berbagai contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia di Indonesia dan di dunia. Jadi yang saya ingin bertanya pertama itu, apa saja sih contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia itu di Indonesia? Contoh kerusakan yang di Indonesia itu, contohnya itu kerusakan yang ada di Indonesia itu, pertama itu ini mungkin pertama dari lahan pertambangan, perhutanan, terus kebakaran hutan, pencemaran air di Indonesia itu banyak sekali. Oknum-oknum pemerintah, oknum-oknum orang, oknum-oknum di Indonesia itu memanfaatkan lahan perhutanan maupun lahan warga itu untuk disalahgunakan menjadi tambang. Itu mungkin bagus sih untuk perekonomian, tapi tidak bagus untuk jangka panjang ke depannya. Karena apa? Pertambangan itu bahkan kan bisa disebut salah satu program yang sangat yang sangat setengah-setengah, bahasa kasar itu kayak bisa nguntung bisa enggak. Untung itu dari segi pengembangan, dari segi ekonomi bisa, dari tambang itu pun bisa naikin perekonomian di Indonesia. Tapi Indonesia itu di jangka panjang nanti, anak cucu kita nanti bagaimana, Itu akan terdampak. iya terdampak Depannya. betul kayak terus dari tambang pun bisa berpengaruh. Tahu kan yang waktu itu sempat di mana tuh di Sumatera ya, ya kan, itu kan ada tuh oknum yang egois lah, kan beberapa lahan di Bangka Belitung ya, nah, itu habis berapa lahan dibabat sama dia semua oknum tersebut. Otomatis duitnya pun juga ilegal dong, kan legal kan, bahasa kasar itu kayak korupsi ya, ya kan. Lalu itu dari segi pertambangan. Kalau dari segi perhutanan bisa mungkin kayak kebakaran liar gitu kan, dari kebakaran. Dan kalian tahu juga tuh bahwa saya tuh di Indonesia tuh salah satu paru-paru dunia, tahu kan? Kalian di mana itu, tahu nggak? Di Sumatera. Bisa Sumatera juga, bisa juga di Kalimantan. Tapi lebih banyak dominan di Kalimantan. Karena apa? Kalimantan itu perhutanan banyak banget, luas kan. Ada sawit dan lain sebagainya lah di situ. Kenapa? Untuk contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia di Indonesia itu, yang kedua itu pertama kebakaran atau kebakaran hutan dan lahan gitu. Contoh itu kayak betul sekali hutan. Sepertinya tuh saya kurang setuju ya, bisa berargumentasi bahwa saya tuh kayak IKN ya. IKN kan kenapa harus dipindahin gitu loh. Kan bahasa kasarnya yang harus dibenarkan itu strategi pemerintahnya, bukan kotanya, bukan ini kayak ibu kota Indonesia gitu loh, harus dipindahkan gitu kan. Kenapa harus dipindahkan ke sana? Otomatis kan di hutan Kalimantan pun ditebang-tebangin kan. Itu buat IKN kan. Otomatis kerusakan hutan makin bertambah gitu. Ya kan, otomatis fauna maupun flora juga bakal hilang kan. Hewan hilang, ya kan. Nggak hanya hewan, tumbuhan pun hilang, pada musnah kan. Kalau misalkan dari situlah kita tahu tuh rantai makanan di sana, ya kan. Yang awalnya mata pencarian masyarakat itu di perkebunan, lantas ketika pemerintah menebangi hutan tersebut, dari mana lagi mata pencarian masyarakat tersebut gitu kan. Dan
dari hewan pun juga kan, kayak orang hutan dari mana, dari Kalimantan ya kan. Banyak juga kayak tumbuhan-tumbuhan lah yang bisa kita sebutkan tapi tidak kita ketahui lah gitu kan, mau hewan mau tumbuhan dari sana itu kayak ya bermusnah lah dari ini, dari oknum pemerintah maupun oknum setempat yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada namanya pencemaran air. Di sini tuh banyak sekali lah kita mengetahui bahwasanya itu air itu sangatlah apa tuh penting, dibutuhkan banget oleh ya, manusia gitu. ya kan, dibutuhkan sekali tuh oleh manusia. Seperti apa? Seperti bisa minum, Ya, bisa mencuci mencuci pakaian, kebutuhan yang lainnya lah seperti mandi gitu. iya dan lain sebagainya. Kalau misalkan dari diri kitanya aja itu tidak memikirkan air dan sekitar kita tuh, bagaimana nanti kedepannya nanti kita nanti kan. Iya. Contohnya kayak apa ya, kayak yang bisa disebutkan oleh dosen-dosen kita lah, tahu kan? Iya. Sungai Ciliwung. Nah, itu kan yang awalnya kata dosen Bersih. tersebut bersih kan, bisa buat mandi ya kan. Sekarang I don't know, coklat kah, hitam kah, ya kan, bisa jadi tak berwarna, random ya kan warnanya. Karena apa? Karena ulah-ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya oknumnya apa? Itu perusahaan-perusahaan yang membuat hasil limbah perusahaannya itu ke sungai. Sungai, ya. Harusnya itu kalau mereka memikirkan bahasa kasar gini, dari pemerintah dari perusahaan tersebut tuh memiliki uang. Nyogok berarti ya. Iya. Bahasa kasar gini, ada perbandingan. Mau bayar orang bersihin sungai lah 3M gitu kan. Iya. Dibandingkan untuk membuat alat untuk mengolah limbah tersebut. Iya. Tapi harganya itu lebih mahal daripada nyogok orang ini. Tapi kalau misalkan pemikiran orang perusahaan tersebut jangka panjang nih, ya kan, pasti mikirnya tuh mending membuat alat buat mengolah limbah tersebut supaya tidak benar-benar mentah sekali gitu. Bisa minimal mah baunya hilang, warnanya hilang gitu kan. Yang penting bisa diproduksi lagi minimal mah buat bermain anak-anak gitu kan. Ya sekarang kan nggak tahu kan Sungai Ciliwung bagaimana kan. Mungkin kalau misalkan kerusakan lingkungan di Indonesia mungkin dari saya seperti itu, gitu KBRI. Jadi begitu ya. Iya. Jadi sebenarnya itu manusia itu terlalu egois gitu. Iya ya. betul Kak. Karena lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada memikirkan dampak ke depannya. Iya. Ya baik Kak, jadi selanjutnya itu saya juga ingin bertanya nih Kak. Apa saja sih contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia itu secara mendunia gitu? Tadi kan di Indonesia nih. Nah sekarang itu yang di dunia itu kayak gimana gitu contoh kerusakannya? Kerusakannya itu seperti ini loh, kayak pencemaran laut. Ya kan? Pencemaran laut itu kayak perusakan ekosistem di dalam laut, ya kan. Banyak sekali kan kalian tuh tahu lah. Pasti kalian mengetahui bahwasanya itu kayak sampah yang awalnya di got diselokan di rumah kita tuh, itu ujung kemana? Ke laut kan. Nah makanya tuh kalau misalkan dari titik awalnya dia itu udah merusak, otomatis kesananya pun merusak gitu loh Kak. Ya, menyebar gitu ya. Iya menyebar ya kan. Ya untuk mengevaluasi, untuk mengantisipasinya hal itu seperti apa? Pertama kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah setempat, baik dari BKSDA, bisa dari pemerintah setempat itu seperti negara-negara lain gitu bisa juga kan. Kelurahan-kelurahan, kalau misalkan dari masih rumah-rumah perumahan kecil itu bisa dari komplek-komplek itu kan bekerja sama lah dalam RT RW kelurahannya itu bekerja sama. Jadi setiap seminggunya bisa mengadakan gotong royong menjaga kebersihan. Iya gitu. betul Kak Irfan. Terus juga dari kebijakan pemerintahnya pun juga kan. Kebetulan juga kan kemarin kita udah ngebahas kan kebijakan ini kan, kebijakan pemerintah itu bisa dibijakkan bahwasanya itu ketika ada yang membuang sampah sembarangan itu bisa ditegaskan dan bisa ditindaklanjuti kembali gitu kan. Lalu kemudian itu intinya tuh untuk tidak mencemarkan laut itu pertama intinya jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya dan kurangilah sampah-sampah yang berbahan plastik. Karena apa? Dari bahan plastik itu untuk mendaur ulangkan kembalinya itu cukup lama. Proses hancurnya itu lebih lama. Tapi ada yang lebih lama lagi Kak. Mau tahu nggak? Oh boleh Kak. Ini kayak styrofoam. Ya styrofoam. Dan saya itu dapat dari IG DKI Jakarta itu bahwasanya itu
eh, bahan yang lama didaur ulangkan kembali itu styrofoam itu hampir 7.000 tahun baru hilang itu satu buah, ya kan. Kalau kayak plastik, kalau kayak kaca, kalau kayak ya bahan-bahan kain itu masih bisa lah, ya Itu kan. baru satu buah ya, mana Iya. banyaknya ya. Iya, ya kan, makanya kan apalagi kan kita nih kan pasti sering kan beli bubur ayam di Iya. jalan. Nah, kalau bisa sih apa ya teman-teman, ketika kalian itu membeli bubur ayam itu di jalan tuh sebaiknya itu kalau bisa tidak pakai styrofoam atau gabus gitu. Sebaiknya kalian itu dari rumah membawa piring dari rumah, piring plastik dari rumah atau piring kaca dari rumah. Dan kalau bisa tuh apa ya, mengurangi sampah-sampah plastik di Indonesia lah ya, kayak misalkan harus membawa tote bag, ngurangi tote bag kan biasanya kan kalian kan Minum tumbler gitu iya, ya. iya bawa tumbler, bawa tempat makan sendiri gitu kan. Iya. Ya kan jangan apa-apa pakai kertas nasi. Iya. Biasanya kan kalau nasi itu pakai kertas nasi kan, pakai Iya, karet ya kan, betul. sama plastik kan. Nah, kalau misalkan dari satu orang itu semuanya pakai tumbler, pakai apa? Plastik. Plastik. Semacam ini tempat Mantap. makan, tempat Iya, makan makan. Tupperware, dan misalkan plastik itu diganti dengan tote bag, ya kan, Iya. tentengan yang berbahan itu loh, ya kan, Iya. itu bisa mengurangi sampah plastik di Indonesia, ya kan. Apalagi kan di Bantar Gebang itu kurang lebih itu ada 7.000 ton sampah per harinya. Bayangin aja itu satu seharinya aja di Bantar Gebang berapa unit dari truk itu sekitar 15.000 sehari. No, 15.000 Gitu. ton ya. Iya. No, bayangin teman-teman, makanya kan kita sebagai apa ya mahasiswa tuh kalau bisa sih apa kayak berperan penting loh di masyarakat gitu. Kita juga harus inisiatif, misal kita juga harus kesadaran kita. Misalkan Terutama buat kesadaran diri sendiri dulu Ah, lah gitu, baru iya. kayak orang lain. iya gitu. Tapi kalau bisa sih kita juga mengajak teman yang lebih baik Iya. juga untuk menjaga kelestarian di lingkungan juga. Mungkin selanjutnya itu ada pencemaran udara sih Kak gitu. Pencemaran udara mungkin banyak sekali lah ya kan di Indonesia, apalagi kan pabrik-pabrik di Cikarang ya Kak ya. Iya. Ya kan di Iya. Cikarang, Cibitung ya kan, apalagi di Karawang tuh kan. Banyak kan apalagi Iya. di daerah-daerah Jawa Tengah itu kayak di ya Jawa Barat lah, Jawa Tengah bisa lah ya kan. Banyak sekali apalagi dominan yang mungkin bisa kita kenal tuh di Mekarta. Kak. Iya. Ya Mekarta, ya kan itu benar-benar kayak kawasan 2000 2000 tuh. Kan itu kawasan benar-benar industri semua kan, PT semua situ. Nah, di sini tuh makanya tuh kenapa ya perusahaan itu bisa berpikir ke depan untuk perekonomian Indonesianya, ya kan. Tapi tidak berpikir jangka panjang juga tuh untuk anak cucunya, untuk ke lingkungan sendirinya gitu, untuk lingkungan sekitar gitu. Apakah udara bisa berubah karena ulah dia gitu kan? Kalau misalkan kayak uap gas lah, ya kan, itu kan bisa berbahaya kan. Maka kan pemerintah setempat kan bisa, kalian tahu lah sepeda listrik, Oh ya iya. kan, mobil listrik kan, Iya. motor listrik kan. Dan di situ mungkin ada baik dan ada minusnya. Pertama baiknya itu bisa mengurangi lah karbon inilah, bisa mengurangi udara gitu kan. Iya. Namun kalau misalkan semuanya pakai listrik semua, otomatis nikel kan tak ambil mulu kan bahan, Iya. Oh, kan iya. bahan bakar Listrik kan baterai kan listrik. Iya, nikel. bahan bakar ini kan nikel kan ya. Makanya kan kalau misalnya ada plus minus lah. Kalau bisa sih ketika kita udah memiliki mobil listrik atau sepeda listrik itu, kalau bisa kita bahan bakar listriknya itu, bahan bakar baterai itu pakai sinar matahari, Iya. biar efisien ya kan. Jadi tidak apa ya bahasa kasar tuh. Tergantung kepada bahan-bahan inilah ya. Iya, jadi tidak terpatokkan gitu loh, tidak tertuju banget untuk bahan baterai utama itu nikel gitu. Kalau kan bisa kan pakai sinar matahari kan, kita bisa kan pakai tata Iya. surya kan bisa kan pakai surya ya kan, surya panel kan gitu. Mungkin dari saya gitu sih Kak. Nah, cukup. Menurut Kak Irfan gimana? Cukup. Apakah setuju itu dengan pendapat saudara Gipek, Kak Gipek? Cukup. Jadi seperti itu tadi ya, menurut pendapat Kak Gipek sama Kak Irfan tentang seputaran kerusakan lingkungan di Indonesia dan di dunia. Nah, jadi berikutnya itu Kak, saya ingin membahas tentang upaya yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan skala nasional, regional ataupun global. Jadi saya ini ingin bertanya kepada kakak berdua nih, apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan di tingkat nasional, regional, dan global? Upaya yang harus dilakukan gitu untuk mencegah kerusakan. Mungkin yang pertama itu dari tingkat nasional dulu ya kan. Di Indonesia itu kan pemerintah
sudah meluncurkan gerakan nasional revolusi mental untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Jadi di masyarakat ini kan udah berusaha lah dari mempunyai kesadaran masyarakat, cuman nggak sepenuhnya masyarakat itu kan memiliki kesadaran yaitu tentang lingkungan. Nah, jadi kan mungkin kita bisa mengupaya ya tadi dari Mas Gipek itu sendiri setiap setiap seminggu kita bisa berkolaborasi dengan RT maupun RW bisa melakukan kegiatan sosialisasi masyarakat tentang kebersihan lingkungan itu sendiri. Kolaborasi dengan daerah setempat. Iya, untuk menjaga tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Nah, yang mungkin yang kedua itu kita merehabilitasi hutan dari lahan itu RHL itu jadi program ini bertujuan untuk merestorasi lahan krisis melalui penanaman pohon dan penghijauan kembali. Bisa juga berarti dengan penghijauan. Iya, jadi semuanya itu bisa lah. Kayak kita bisa menanamkan dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri kayak di lingkungan masyarakat maupun di taman itu sebenarnya menanam kembali pohon-pohon gitu, jadi supaya bisa memperbaiki dari intinya lingkungan kita itu udara melakukan itu penghijauan lah ya. Iya. Oh berarti kan pemerintah DKI Jakarta kan kalian tahu lah banyak sekali taman kan yang dibangunkan. Mungkin tujuan dari pemerintah Jakarta sekarang itu mungkin jangka panjang itu upaya gitu biar biar Indonesia khususnya lah di DKI itu lebih baik gitu. Harus distabilisasi nama ini tumbuhan pohon karena bisa merubah dari udara yang tidak baik bisa menjadi baik gitu. Jadi bisa terkontrol kesehatan pencemaran lah gitu ya. Jadi enggak gitu. Ya kalau di tingkat global gitu gimana itu Kak Evan? Kalau misalkan di tingkat global itu kan mungkin ada kesepakatan internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius. Gimana ya itu ya? Mungkin kalau untuk rumah kaca tuh kita tuh kalau bisa mengurangi rumah kaca maksudnya itu kayak emisi gas gitu loh. Kembali ke faktor-faktornya yang mengurangi gas kan kayak uap gitu. Itu bisa tuh kan pada saat itu kan di sini kan juga mengatakan bahwa saya tuh kesepakatan kan untuk tidak di bawah 2 derajat Celcius. Otomatis kan gimana caranya itu sangatlah panas kan? Tidak panas kan? Nah makanya itu di kesepakatan pada itu tuh pemerintah Indonesia dan negara-negara lain tuh bersepakatan bahwasanya itu tidak, kalau bisa tuh ketika perusahaan yang ingin dibangun memiliki jangka panjang, itu memiliki pemikiran dalam waktu jangka panjang lah gitu ya. Iya, makanya kan kita nih sebagai mahasiswa tuh kalau misalkan di rumah-rumah kalian nih, misal lah kan kita pulang tiba-tiba ada PT nih pengen bangun kan, nah kita tanya, kita todong, Pak mohon maaf Pak, izin bertanya, ini PT ini PT apa ya? Limbahnya dibuang kemana? Iya, limbahnya buang kemana? Limbah apa? Limbah cair kah? Limbah padat kah? Apa limbah udara? Dan buangnya itu seperti apa, ya kan? Buangnya itu udah memenuhi prosedur yang udah dibuat belum, kebijakan yang udah dibuat belum, iya sesuai dengan undang-undang di Indonesia kan. Kalau misalkan belum, bisa tuh kita tuh mengajukan aspirasi tuh ya kan, tidak adil kan, bisa ini itu bisa tuh kita kan gitu. Tapi dari situlah kenapa awal mulanya tuh kita tuh kurangnya kesadaran karena ada rasa cuek. Berarti kesadaran itu sangat penting. Kesadaran gitu itu sebenarnya paling utama. Iya paling utama, makanya kan ketika ada adegan seperti itu kita tuh harusnya tuh gitu, kita sadar loh ini nggak baik nih, harusnya tuh pada saat itu tuh kita tahu ini tidak baik, harusnya tidak dilakukan gitu loh. Dan di situ tuh lah kita tahu mana sadar mana enggak. Kalau misalkan orang yang tidak sadar otomatis mencuekkan PT tersebut dan bodoh amat, bahasa kasarnya seperti itu ya kan, cuek ketika udahlah orang PT gini, orang tuh bukan ini saya gitu PT gini, kita juga bahasa kasar gue dikasih duit kok sama PT-nya kan 5 juta per bulan kan gitu kan, ya kan. Mungkin saya gini kan bisa saya ambil contoh gini, ada teman saya tuh rumah itu di Klangsi di Klangsi, itu rumahnya itu dibayar 5 juta per bulan apa 3 juta per bulan. Itu buat apa? Buat ini bau asap dari bau dari Bantar Gebang. Jadi rumah yang dekat sama pembuangan akhir di Bantar Gebang itu dikasih uang komisi. Disokok gitu lah intinya ya, disokok. Gitu.
itu satu kakak satu kepala keluarga itu 5 juta per bulan dari pemerintah. Yang terakhir saya dapat itu infonya dari teman saya tuh itu malah berkurang sekarang Kak. Dapat cuma 1 juta. Cuma 1 juta per satu keluarga. Bayangkan berapa ruginya itu ya. Iya, ya kan makanya kan bayangin aja itu kalian kalau misalkan belum ke Pertagebang kalian lihat dah itu gunung-gunung sampah semua di situ. Itu bisa mungkin itu kayak bukit-bukit di Cibodas itu bisa ngalahin, bisa mengalahkan gitu loh. Itu mungkin berarti kembali lagi kesadaran kita gitu untuk global. Terus untuk suhu di bawah 2 derajat Celcius itu ya apa ya harus benar-benar inilah optimal gitulah, harus membuat apapun itu harus memikirkan sesuatu gitu loh, jangan langsung jebret dan jebret gitu, tak memikirkan jangka panjangnya dan tidak memikirkan anak kita nanti, cucu kita nanti dan seterusnya gitu. Oh jadi seperti itu ya Kak cara mengatasi dampaknya itu. Iya, upayanya. Untuk mengatasi kerusakan. Ya jadi ini saya ingin tanya materi terakhir ini Kak tentang itu pesan untuk masyarakat itu atau generasi muda yang memiliki kesadaran lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Jadi itu saya ingin bertanya nih kepada kakak berdua ini. Apa pesan untuk masyarakat dan generasi muda untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam? Contoh memberi pesan gitu kepada anak muda, generasi muda gitu. Mungkin untuk pesan untuk masyarakat yaitu kita jaga dulu lah alam kita, karena kan kita pergunain ini kan buat kepedulian kita sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak menjaganya, ya udah alam ya akan merusak begitu aja. Bukan bahkan kan di lingkungan sekitar aja lah, di rumah ini kan banyak kayak misalkan sampah-sampah yang masih banyak berkeliaran itu dari anak kecil mulai sampai dewasa itu kan banyak orang yang masih membuang sampah sembarangan. Itu dia harus dihimbau lah, mungkin dari pihak RT itu bisa melakukan himbauan kepada masyarakat atau kepada anak-anaknya, bisa mengajarkan itu untuk membuang sampah pada tempatnya lah, kayak pada tempat sampah, yaitu supaya bisa apa namanya kayak bisa melakukan legalisasi dari diri sendiri dulu. Jadi kita akan ngerti berapa dampak besar sampahnya itu kalau misalnya kita buang sembarangan. Itu mungkin ya banyak yang menyebabkan banjir gitu, yang menjadi tersumbat itu buat kesehatan lingkungan itu gak bakalan. Jadi jaga alam kita dulu lah, kita sendiri. Setiap tindakan kayak kecil seperti mengurangi, jadi kita itu harus menanamkan kepada diri kita sendiri. Jadi setiap tindakan kecil sedikit pun itu mengurangi penggunaan itu, dari penggunaan pencemaran mungkin dari plastik, dari mendaur ulang sampah dapat membuat perbedaan besar. Yang kedua itu partisipasi aktif dalam program-program lingkungan di komunitas Anda. Jadi di komunitas itu kan dari setiap masyarakat, dari RT RW itu, jadi itu kita membangun setiap minggunya melakukan apa namanya sosialisasi masyarakat tentang kebersihan gitu. Dari itu mungkin dari ditanam diri sendiri itu bisa lah bisa mengurangi dampak-dampak kalau misalkan kita melakukan apa namanya membuang sampah pada tempatnya di tempat sampah. Mungkin itu sih kalau pesan untuk generasi muda dari Mas Gipek itu seperti apa? Mungkin untuk pesan untuk generasi muda gini, intinya itu kita selalu memikirkan jangka panjang. Kita kalau misalkan mau melakukan hal apapun itu harus memikirkan jangka panjang, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Jangan egois sama diri sendiri. Misal mungkin dari mahasiswa tuh mikir kalau udah lulus mau punya PT, mau punya perusahaan, tapi tidak memikirkan jangka panjangnya. Terus bisa dipahami itu kembali dan benar apa kata Mas Irfan bahwasanya itu harus benar-benar sadar dengan lingkungan kita. Misal kalau misalkan di lingkungan kita itu kan belum ada tanaman gitu, belum ada perkebunan, belum ada taman gitu, kalau bisa tuh buatlah, ya kan, kasih saran ke pemerintah setempat, ke kelurahan atau kecamatan, Pak saya mau ngasih usul gitu, bisa gak sih Pak di daerah sini ini belum ada taman gitu, belum ada air petra gitu, bisa gak sih Pak buat air petra gitu, buat baik buat bermain anak-anak juga, biar juga Evan juga biar ada tumbuhnya juga, biar ada lahan aktivitas yang baik, yang positif juga kan. Terus bener kata Mas Irfan juga itu kayak apa tuh namanya
kesadaran ya. kesadaran dari diri sendiri. pihak Ya, Iya. pihak pemerintahnya juga harus berkontribusi juga gitu kan. Kalau misalnya dari masyarakatnya, dari generasi mudanya aja tidak, Iya. dari generasi mudanya udah berpartisipasi, tapi dari pemerintahnya tidak. nggak ada Nggak ada, nggak ya, nggak ada percuma. apa-apa. Iya, percuma kan, makanya kan kita Iya. apa ya, kita sebagai mahasiswa itu benar-benar garda terdepan loh untuk Iya. masyarakat gitu loh. Kita latih Ah. diri sendiri itu Ah. pada pihak masyarakat kepada Hmm. RT RW. Nanti RT RW boleh usunglah kepada ke gubernur, ke pemerintah setempat itu bisa melakukan apa sih namanya lingkungan di sekitar masing-masing. Lebih Mungkin memperhatikan lingkungan gitu ya. mungkin dari itu mungkin bisa melatih dari apa namanya kebersihan lingkungan itu. Jadi dari pencemaran udara apa segala macam, laut mungkin akan bisa mengurangi lah itu, dan akan kedepannya mungkin bisa diperbaiki lagi lingkungan ini gitu. Mungkin itu dari saya sih. Baik Kak, mungkin itu saja sih yang ingin saya bahas bersama kakak berdua, Kak Rizal dan Kak Irfan. Saya ucapkan terima kasih atas meluangkan waktunya untuk bahas ini bersama. Ya mungkin itu saja dari saya. Saya Rizal Fadila pamit undur diri. Saya Feriandria Rizky. Saya Irfan Arif Nugroho. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.